Salam, selamat pagi pencinta GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah yang kami terima. Kami bersyukur di pagi hari ini atas segala kasih setia-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami, agar kami berlaku benar di dalam segala perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 22. Demikianlah, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kediaman Allah di dalam Roh, itulah yang menjadi tema kita dalam renungan pagi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah kediaman akan terasa nyaman kalau penghuninya hidup saling mengasihi, saling memperhatikan. Hebat pun sebuah kediaman dibangun dari bahan-bahan yang mahal, fasilitas yang mewah, lokasi yang sejuk dan indah. Namun jika penghuninya selalu berantem, saling menyudutkan, maka keindahan itu akan hilang. Maka ada orang yang lari meninggalkan rumahnya karena merasa tidak nyaman, karena merasa hidupnya tertekan. Kediaman itu akan semakin indah jika ada penghuninya dipenuhi oleh damai sejahtera. Jika penghuninya saling menghargai dan tidak mencari kelemahan masing-masing untuk saling menjatuhkan atau menyudutkan. Demikian juga persekutuan jemaat akan semakin indah jika ada saling menghargai dalam perbedaan. Tuhan menciptakan kita dalam keunikan masing-masing. Pendapat kita boleh berbeda, selera kita boleh berbeda, liturgi kita boleh berbeda, status ekonomi kita boleh berbeda, rezeki kita memang tidak sama. Namun jangan perbedaan itu membuat kita saling bermusuhan, saling menjelekkan, saling merendahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita adalah kediaman Allah di dalam Roh Kudus? Bukankah jemaat sebagai kediaman Allah yang dibangun dari berbagai unsur yang saling memberi diri untuk direkatkan satu dengan yang lain? Betapa hebatnya pun sebuah unsur bangunan jika ia tidak mau merekatkan dirinya satu dengan unsur yang lain, maka kehebatannya itu tidak ada artinya. Demikianlah juga hidup kita sebagai umat Tuhan. Betapa hebatnya pun kita ketika kita tidak mau merekatkan diri dalam kehidupan orang lain, maka kehidupan kita tidak bermakna apa-apa. Perekat itu adalah Kristus. Perekat bangunan itu membuat setiap unsur bangunan itu memiliki fungsi yang baik dan membuat suatu bangunan itu kokoh dan indah. Kita semua, Kristuslah yang menyatukan jemaat sebagai perekat dari berbagai unsur jemaat yang berbeda-beda dan saling menopang, membangun sebuah kediaman yang indah. Di dalam Kristus yang jauh menjadi dekat. Kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Keperbedaan yang ada dalam jemaat itu bukanlah menjadi jurang pemisah. Karena Kristus merekatkan perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan dalam kehidupan
jemaat. Mengapa Paulus mengatakan bahwa jemaat adalah kediaman Allah di dalam roh? Ternyata jemaat Efesus mengalami krisis kesatuan jemaat. Kepelbagaian jemaat, Yahudi dan non-Yahudi telah menimbulkan perseteruan dalam jemaat. Telah menimbulkan saling merendahkan yang berdampak bagi jemaat tidak lagi menjadi kediaman Allah yang indah, yang nyaman, yang dibangun oleh darah Kristus. Paulus mengingatkan kita, jangan perbedaan itu menjadi tembok pemisah antara kita, membuat kita saling tidak lagi bersahabat. Pikiran kita boleh berbeda, selera kita boleh berbeda, marga kita boleh berbeda. Tetapi perekat kita hanyalah Kristus. Bukan uang, bukan marga, bukan jabatan, atau orang yang berkuasa di dalam jemaat. Tetapi Kristus itulah perekat yang abadi. Yang membuat jemaat akan kokoh jauh dari perpecahan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami adalah jemaat Tuhan yang Engkau bangun melalui darah-Mu. Dalam perbedaan yang ada dalam jemaat, biarlah ya Tuhan melalui Kristus yang menyatukannya menjadi perekat kehidupan kami akan berdiri kokoh dalam segala kepelbagaian. Karena itu karya Tuhan yang saling memperkaya. Terpujilah Engkau di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS TV.